Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Dio Ferinanda Putri dari Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Andalas. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai pemisahan bahan berdasarkan tekstur permukaan. Di sini di materi ini akan dijelaskan oleh 5 orang, yaitu ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Salma Kamal, ada saya sendiri yaitu Tiara Dwi Ferinanda Putri, ada Rini Marlina, Resti Yuliana, dan Rozi Erawan. Pemisahan bahan terbagi menjadi dua, yaitu sortasi dan grading. Sortasi adalah proses pemisahan bahan-bahan dari kotoran yang tercampur dengan produk utama. Produk utama ini produk pertanian. Dua, ada grading. Grading adalah pengelompokan produk yang sudah bersih ke dalam beberapa kelompok mutu atau kualitas tergantung pada beberapa nilai ekonomis dan penggunaan. Faktor yang mempengaruhi kelas mutu grade bahan yaitu ada 3, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Fisik itu ada kadar air, ukuran, bobot, tekstur, warna, bentuk. Yang kimia, analisis komposisi bahan, indeks asam lemak bebas, bau, dan rasa. Karakteristik biologi, daya kecambah, banyak bakteri pada bahan, tipe dan jumlah bahan yang akan rusak akibat serangan insekta, tipe dan jumlah bahan yang rusak akibat serangan jamur. Nah, setelah mengetahui apa itu pemisahan bahan, kita juga harus mengetahui apa itu tekstur. Secara sederhana, tekstur berarti tampang permukaan atau tampak rupa dari suatu benda atau bidang. Setiap permukaan mempunyai nilai atau ciri khas, yaitu ada yang kasar, halus, polos, bermotif, mengkilat, buram, licin, keras, dan lunak. Tekstur juga diartikan sebagai karakteristik yang mendukung sifat fisik suatu benda. Tekstur merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat mekanis, geometris, dan bentuk permukaan yang tampak pada bahan pangan. Sifat-sifat mekanis yang mempengaruhi tekstur suatu bahan yaitu meliputi kekerasan, kekenyalan, dan kekuatan pecah. Sedangkan sifat-sifat geometris yang mempengaruhi tekstur meliputi segala hal yang berhubungan dengan size atau ukuran, shape atau bentuk, dan susunan partikel dalam produk. Nah, tekstur bahan hasil pertanian biasanya dihubungkan dengan kesan mulut bila bahan itu dikunyah setelah dimasak. Tekstur dinyatakan sebagai mili atau berasa tepung, gritty atau sandy untuk rasa berpasir, dan sticky untuk rasa pulen atau lengket. Analisa tekstur bahan pangan menggunakan alat, yaitu netometer. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan atau tekstur suatu bahan dengan prinsip mengukur kedalaman jarum penusuk. Oleh karena itu, netometer dilengkapi jarum penusuk dan penyangga beban, maka kedalaman tusukan semakin keras. Demikian sebaliknya, semakin dalam jarum masuk ke dalam bahan, semakin lunak bahannya. Tekstur biji-bijian produk pertanian. Tekstur biji-bijian merupakan sifat permukaan yang dimiliki oleh biji-bijian tersebut. Sifat permukaan dapat berbentuk halus, polos, kasar, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. Manfaat pemisahan biji-bijian berdasarkan tekstur permukaan itu mempermudah penyimpanan produk dan dapat memisahkan biji-bijian menjadi beberapa kelompok. Pemisahan ini bertujuan memisahkan biji-bijian yang memiliki permukaan tertentu atau berbeda. Contohnya memisahkan bijian yang memiliki tekstur kasar dan biji-bijian yang memiliki tekstur halus atau licin dengan proses tertentu yang mana setelah proses biji-bijian akan terpisah antara biji-bijian yang memiliki tekstur kasar dan tekstur halus. Proses pemisahan tekstur permukaan. Proses pemisahan berdasarkan tekstur permukaan dilakukan untuk memisahkan produk yang memiliki ukuran, bentuk, berat, dan berat jenis sama tetapi memiliki tekstur permukaan yang berbeda. Pada prosesnya,
Pemisahan berdasarkan tekstur permukaan dilakukan dengan menggunakan drum yang memiliki tekstur permukaan tertentu yang dapat memisahkan biji yang memiliki permukaan kasar lebih jauh dibandingkan dengan biji dengan tekstur permukaan licin, di mana pada prosesnya biji dengan tekstur permukaan yang kasar akan terlempar jauh melewati batas dan terpisah dengan biji yang bertekstur kulit halus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam proses pemisahan berdasarkan tekstur permukaan. Yang pertama ada drum screens, berdasarkan ukuran untuk biji-bijian atau bahan sejenis yang tahan terhadap benturan yang terjadi karena perputaran drum. Yang kedua, the consecutive drum screens, terbagi dua tipe, yaitu tipe pertama tipe seri. Terdiri dari dua seri atau lebih screens yang berjajar horizontal. Bahan pertama masuk melalui screen dengan ukuran lubang yang terkecil, kemudian bergerak ke screen dengan ukuran lubang makin besar. Selanjutnya, kerugian tipe ini memerlukan ruang yang lebih luas, menyebabkan overload pada screen tempat masuk bahan pertama, sehingga menyebabkan kurang efisien. Yang selanjutnya itu tipe paralel, terdiri dari dua atau lebih drum sorter yang diletakkan secara paralel, dengan ukuran lubang dari yang paling besar ke ukuran yang lebih kecil. Cara kerjanya, bahan pertama masuk melalui screen dengan ukuran lubang yang terbesar, kemudian bergerak ke screen dengan ukuran lubang makin kecil. Bahan akan disortasi berdasarkan ukuran lubang pada screen. Yang selanjutnya yaitu ayakan. Buah dan sayur yang berbentuk bulat atau elip dapat disortasi dengan ayakan bergetar atau ayakan berputar. Buah atau sayuran yang berukuran kecil akan lolos saringan, dan yang berukuran besar akan melewati ujung saringan untuk proses selanjutnya atau proses pengepakan. Selanjutnya, produk akan terpisah dalam beberapa grad berdasarkan ukuran. Selanjutnya yaitu ban pemisah. Terdiri dari dua ban berjalan yang berangsur-angsur terpisah. Pada saat ban terpisah, semakin lebar secara otomatis, produk yang berukuran kecil akan jatuh, sedangkan produk yang lebih besar akan terangkut lebih jauh. Selanjutnya yaitu roller sorters. Lebih cepat, akurat, dan risiko kerusakannya kecil. Masing-masing roll berputar berlawanan arah jarum jam, dan kemudian buah terpisah pada lubang-lubang antar roll yang melebar secara progresif. Yang selanjutnya yaitu spiral separator. Produk yang memiliki bentuk bulat akan menggelinding lebih cepat dengan gaya sentrifugal, akan menyebabkan produk terlempar pada alur sebelah luar. Produk yang terbentuk pipi akan berjalan lebih lambat dan masuk pada alur sebelah dalam. Maka kedua bentuk produk tersebut akan berpisah. Selanjutnya yaitu pemisah berdasarkan berat jenis. Alat ini memisahkan produk karena dua kondisi. Yang pertama, kemampuan biji untuk mengalir ke bawah pada bidang miring, dan yang kedua, efek mengapung pada biji-bijian yang disebabkan oleh pergerakan udara ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.